Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko Dharma Putra Bungkah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini teman-teman perawatan bonsai kelapa, saya mengupdate nih teman-teman ya, gading oren yang saya juluki gading oren angker teman-teman ya. Ini saya mengupdate konten saya 1 tahun lalu kurang lebih teman-teman ya, lebih 1 tahun. Ini saat pergantian pot teman-teman ya, saya menggunakan pot yang sedikit ceper namun berdiameter cukup lebar teman-teman ya, lumayan lebar. Ini teman-teman adaptasi pasca 1 tahun, alhamdulillah lancar teman-teman ya, dia tetap subur, tetap bertumbuh dengan daun yang baru-barunya teman-teman ya. Dan inilah teman-teman selama 1 tahun ini media sedikit menyusut teman-teman ya, karena media tanam yang soft saya gunakan teman-teman ya. Dan ini bukan keluar dari lubang pembuangan air teman-teman ya, namun memang karena penyusutan media tanam, saya menggunakan media tanam yang tergolong lembut teman-teman ya. Dan ini teman-teman untuk keseimbangannya teman-teman, saya memprogram akar, batang serta daun sekaligus teman-teman ya. Namun saya tidak terlalu mengkerdilkan daun ini sejak dini karena menjaga ini batang agar tetap bertumbuh besar teman-teman ya. Akar sehat, batang besar teman-teman, dengan sedikit mengalah teman-teman ya. Saat dia dari tunas ini tidak saya kerdilkan teman-teman ya, ini saya kontrol dengan ukuran daun yang sedikit besar. Setelah dia mendapatkan bonggol yang besar, kita mempertahankan bonggolnya dengan tetap merimbunkannya teman-teman ya. Dan ini cukup luar biasa teman-teman ya, meskipun dia sekarang sudah kerdil namun tetap berbonggol besar teman-teman ya. Ini karena kita mampu merimbunkan teman-teman ya. Dan ini teman-teman bonusnya teman-teman ya, ini luar biasa teman-teman, karena batok ini teman-teman belum pernah terlepas sejak dari tunas teman-teman ya. Ini lengket bukan karena dilem teman-teman ya, ini karena saya meninggalkan sebagian sabut di bawah. Sebenarnya batok ini sudah lama lepas teman-teman ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu sudah habis. Ini kurang lebih hampir berusia 5 tahun teman-teman ya. Namun ini berhasil saya mempertahankan batoknya tidak mengalami pembusukan saat habis teman-teman ya, karena saya menjaga akar serabut tetap sehat teman-teman ya, tidak mengorbankan pertumbuhan akar demi untuk mengkerdilkan daun dari dini teman-teman ya. Dan ini jika kita mengkerdilkan daun dari dini teman-teman, bonggol ini mustahil, sangat mustahil didapatkan dengan bonggol yang sebesar ini teman-teman ya. Dan ini hanya bisa didapatkan dari mendongkel dan kita memprogram los daun namun dikontrol tetap teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, jika sudah kita kerdilkan seperti ini teman-teman ya, bonggol kecil teman-teman ya. Ini bonggol tak hanya 2 kali sebesar jempol teman-teman ya. Dan saat sudah kerdil seperti ini teman-teman, ini sangat mustahil kita membesarkan bonggol kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pasca saya rawat nih teman-teman. Dan ini teman-teman ya, media tanam ini belum pernah saya ganti sejak 3 tahun yang lalu teman-teman ya. 1 tahun lalu saya mengganti pot namun tak menghancurkan media tanam, hanya justru saya menambah teman-teman ya, karena pot sebelumnya berdiameter lebih kecil namun cukup tinggi teman-teman ya. Dan pelan-pelan nih teman-teman akar sudah terekspos, ini akar baru teman-teman ya. 1 tahun lalu ada juga pembusukan nih teman-teman, pembusukannya tidak bercabang teman-teman ya. Namun tak masalah teman-teman, ini masih ada sisa potongan akar yang 1 tahun lalu teman-teman ya, kita rapikan teman-teman. Dan inilah bonggol teman-teman ya, bonggol kita mendapatkan bonggol yang sehat karena kita menjaga keseimbangan pertumbuhan bonsai kelapa kita dengan tak terlalu memprogram daun teman-teman ya. Karena teman-teman, pohon kelapa ini pengolahan makanan itu ada pada daunnya teman-teman ya. Jadi bonsai kelapa kita tak akan sehat lagi jika dia sudah pernah digunduli teman-teman ya. Jika dia sudah pernah tanpa daun, apalagi sudah pernah tanpa daun teman-teman, itu akan sangat beresiko teman-teman ya. Dan ini teman-teman pasca saya sayat ekstrim sekitar 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Dan ini sudah bisa kita buka pengikatnya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat ini
di batang-batang ini teman-teman tidak ada lecet karena goresan teman-teman ya. Hanya sedikit bintik ini teman-teman, ini karena dimakan oleh hama teman-teman ya. Meskipun ini sudah sangat rimbun, sudah cukup rimbun teman-teman ya, namun belum sangat teman-teman ya, maaf. Ini masih 10 daun kurang lebih teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan daun yang rusak ini teman-teman ya. Namun ini daun sudah cukup mengering teman-teman, sudah sangat rusak. Ini sudah bisa kita pruning yang seperti ini teman-teman ya. Kita pruning saja teman-teman. Ini pada konten terakhir ini masih hijau teman-teman ya, dan sekarang sudah sangat rusak. Nah, ini kita mempruning teman-teman ya. Pruning kita kandaskan dan dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Terlihat. Oke teman-teman, ini nanti bisa kita rapikan kembali saat sudah cukup mengering teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini masih ada satu daun yang cukup rusak teman-teman, namun kita biarkan saja teman-teman ya, untuk menjaga kesuburan batang dan akarnya teman-teman ya, serta menjaga fotosintesis, karena pengolahan makanan itu, dapur makanan itu berada pada daun teman-teman ya. Jadi jika kita sudah membotai daun-daun bonsai kelapa kita, itu hidupnya, pertumbuhannya sudah akan terancam teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita lihat untuk mengontrol daun teman-teman, ini sepertinya ini daun pucuk yang terbaru ini teman-teman, calon daun yang terbaru ini sudah cukup tinggi teman-teman ya, sudah hampir sama tinggi dengan lengkungan daun terbarunya. Ini sudah bisa kita sedikit lakukan pembuangan pelapis pelepah teman-teman ya. Sangat mudah teman-teman, meskipun sudah cukup rimbun. Ini cukup kita urut teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, lalu kita robek teman-teman ya, perlahan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita kontrol teman-teman ya. Kita sayat ekstrim itu bukanlah sayat yang brutal teman-teman ya. Kita mengontrol seperti ini. Cukup kita tarik seperti ini terlebih dulu teman-teman. Nah, kita tinggalkan sebagian teman-teman untuk pelepah agar masih bisa tumbuh. Cukup seperti ini teman-teman. Lalu kita nantikan saat dia pelepah sudah muncul dan daun ini sudah mulai mekar, baru kita lanjutkan penyayatan hingga ke tapak teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman, ada perbandingan yang kurang lebih sama usianya, namun bonggol tak sebesar ini teman-teman ya. Ini teman-teman, 1 tahun lalu juga saya mengupdate bahan yang sama, 2 bahan ini teman-teman ya. Dan 1 tahun lalu ini cukup rimbun daripada sekarang teman-teman, namun ini akhir-akhir ini sangat diserang oleh kutu putih teman-teman. Ini masih ada lagi 2 daun yang rusak, dan bonggolnya teman-teman, padahal ini adalah kelapa sayur teman-teman ya, yang notabene batang kelapa sayur pasti lebih besar ketimbang kelapa gading. Namun karena penanganan kita sejak dia dari dini, ini membuat bonggolnya cukup kecil teman-teman ya, dibanding gading oren yang barusan. Harusnya ini lebih besar teman-teman ya, karena ini diprogram daun sejak dini teman-teman ya, meskipun tak terlalu kerdil teman-teman ya, tak terlalu kerdil. Ini sudah berumur hampir 4 tahun teman-teman ya, lebih muda sedikit memang teman-teman, namun bonggolnya ini sudah mustahil kita membesarkannya teman-teman ya. Ini cukup teman-teman ya, namun ini sudah ideal. Namun ini kelapa sayur harusnya lebih besar teman-teman ya, itu tergantung pada penanganan kita saat dia tunas teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah bisa kita sayat juga teman-teman. Kita pruning saja teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman, kita menghasilkan bonggol itu dari pelepah yang hidup teman-teman ya, bukan dari pelepah yang membusuk yang kita potong teman-teman ya. Kita potong lalu kita meninggalkan beberapa senti, bahkan sampai 10 senti ditinggalkan teman-teman. Itu bonggol yang dihasilkan itu otomatis dari bonggol yang membusuk teman-teman ya. Namun jika seperti ini teman-teman, meskipun dia rusak karena hama, namun dia bonggol ini tetap dihasilkan dari pelepah yang hidup teman-teman ya, bukan dari pelepah yang mati lalu membusuk teman-teman ya. Oke teman, langsung saja kita rapikan teman-teman bonggol ini agar lebih cepat terbentuk teman-teman ya. Dan ini juga baru saya sayat sekitar 5 hari juga yang lalu teman-teman. Dan terlihat teman-teman ya, ini saat ini sudah 5 hari masih mulus teman-teman ya. Dan ini masih saya ikat karena ini pucuk terbaru ini baru akan mekar teman-teman.
Nah, ini masih saya ikat teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan saat dia sudah mengeras teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.